Sejumlah sastrawan telah mengkurasi sejumlah karya sastra atas permintaan BSNP atau Badan Standar Nasional Pendidikan. Hasilnya, Badan Standar Nasional Pendidikan merilis daftar karya sastra unggulan yang wajib dipelajari dan diapresiasi oleh peserta didik. Untuk tingkat SD dan MI ada 75 judul yang terdiri dari cerpen, puisi, cerita bergambar, novel, dan drama. Cerita bergambar sendiri ada 22 judul dan diantaranya sudah kita bahas di video-video sebelumnya. Buku apa saja yang sudah kita bahas dan buku apa saja yang bisa kita intip di video kali ini? Tonton videonya sampai selesai. Buku pertama yang ada di daftar karya sastra unggulan Indonesia yang wajib dipelajari dan diapresiasi oleh peserta didik adalah Aku Suka Caramu. Nah, buku ini ada di video kami yang ini, atau silahkan cek kolom deskripsi. Buku berikutnya adalah Ketika Gilang Ingin Seperti Kak Sita. Nah, ini juga sudah pernah dibahas, silahkan cek linknya di sini atau di kolom deskripsi. Kue Ulang Tahun Widi, Misteri di Pasar Terapung, dan Pewarna. Itu baru 5 judul, sementara ada 22 judul cerdas. Daftar ini perlu diketahui guru atau pustakawan dan juga kita sebagai orang tua, karena mempermudah kita untuk menyediakan bahan bacaan yang menyenangkan sekaligus dapat meningkatkan literasi baca tulis anak kita. Dalam video kali ini, buku apa saja yang kita bahas? Yuk kita simak bersama Kirana. Assalamualaikum. Hai Kirana, apa kabar? Baik. Alhamdulillah, sehat? Sehat. Sudah makan belum? Sudah. Kali ini kita akan membahas 5 buku cerita bergambar. Nah, ini buku yang pertama. Judulnya Ayo Berlatih Silat. Penulisnya Ahmad Fuadi dan ilustratornya Ella Elviana. Penerbit Buana Ilmu Populer. Oke, buku Ayo Berlatih Silat itu tentang apa Kirana? Tentang Salman yang berlibur ke rumah sahabatnya Agam di tepi dan yang rumahnya di tepi Danau Maninjau, Sumatera Barat. Terus pada suatu hari Agam yang mengajak Salman untuk berlatih silat di surau. Lalu melihat, wah itu kayaknya seru tuh. Akhirnya Salmannya ikut juga tuh silat. Terus dia belajar banyak hal dan katanya kalau silat itu bertemu kawan baru. Oh gitu. Siapa tadi penulisnya? Ahmad Fuadi. Kirana tahu nggak siapa Ahmad Fuadi? Enggak. Kirana udah pernah ketemu loh sama Ahmad Fuadi dan Salmannya di Kota Tua. Ingat nggak? Enggak. Enggak ya. Ahmad Fuadi tadinya wartawan. Kemudian beliau menulis buku yang sangat populer, yaitu Negeri 5 Menara. Apa yang menarik dari buku itu? Di sini ada katanya kalau tentang silat diawali dengan kuda-kuda yang kokoh gitu. Jadi caranya pertama begini atau begini gitu. Jadi ada beberapa pelajarannya. Selain itu belajar jatuh adalah bagian dari silat. Lalu silat itu belajar mengunci, melepaskan diri, dan menangkap. Oh gitu. Jadi jatuh juga harus belajar ya. Iya. Oke. Lalu ada buku apa lagi Kirana? Ada buku Titu dan Tuti. Oh lucu judulnya. Iya, soalnya itu tentang tikus. Tikus. Penulisnya Ceci
Cecilia Krismariana, ilustratornya Lily Young. Oh, tentang apa? Tentang dua kakak beradik, yaitu kakaknya itu adiknya Tuti. Mereka itu tikus yang sangat lucu. Mereka tinggal di sebuah rumah. Jadi Tuti juga ingin belajar kepada kakaknya yang suka sekali membaca. Tapi ada banyak rintangan. Kan rintangan pertama, mereka tempatnya nggak nyaman, terlalu sempit. Ya, bukan terlalu sempit sih, tapi kurang enak aja. Yang kedua, ada banyak suara jangkrik, jadi nggak bisa tenang. Lalu yang ketiga, mereka tenang, tapi tiba-tiba kan mereka belajar membaca sambil makan. Semut pun ikutan, jadinya kucingnya terbangun. Akhirnya mereka menyelamatkan diri ke atas meja, tapi nggak ada cukup cahaya. Akhirnya mereka pindah lagi, dan akhirnya mereka pindah di atap. Di atap cukup cahaya, jadinya mereka bisa membaca bersama-sama. Oh, jadi kedua tikus itu belajar membaca. Iya, Tutinya ngajarin. Oh, gitu. Itu siapa penerbitnya? Penerbit Canisius. Buku berikutnya. Tuing Tuing si ikan terbang. Penulis Dian Onassis, ilustrator Fania Rizky. Penerbit PT Pustaka Pembangunan Swadaya Nusantara. Itu menarik sekali ilustrasinya tuh. Umi suka tuh ilustrasinya. Jadi ilustrasinya emang pakai kertas origami. Oh, gitu. Jadi bukan digambar biasa ya? Iya, Apa namanya sih itu teknik ilustrasinya? paper cutting. Oh, paper cutting. Paper cutting. Kayaknya ada satu buku lagi yang pakai paper cutting ya? Yang Iya. domba itu, hari yang apa? Hari yang melelahkan. Hari yang melelahkan. Ilustratornya sama, dia emang udah banyak ilustratornya. Di Reset juga udah ada banyak. Oh, ilustratornya udah banyak karyanya maksudnya. Oke. Sekarang tuing-tuing itu tentang apa? Tentang ikan terbang. Ikan terbangnya ngapain? Tadi pas menetas, dia bersama teman-temannya, kakak adiknya berjalan, terus mereka makan. Jadi Oh, berjalan, berenang. ya berenang maksudnya. Terus? Berenang. Mereka mencari makan biar cepat besar. Nah, dia itu sebenarnya memiliki banyak rintangan. Misalnya jika dia lagi terbang ke atas, dia harus hati-hati jangan sampai jadi makanan burung pengincar atau ikan besar. Terus dia juga harus melewati rintangan para jaring nelayan. Katanya jadi kalau menghadapi nelayan itu tidak mudah, Konfliknya apa sih? karena nelayannya itu mau menangkap si tuing-tuingnya itu. Yang paling serunya waktu tuing-tuing berusaha menyelamatkan diri dari nelayan. Iya, Oh, gitu. Oke. Apalagi buku yang ada? ini tentang Sekura Raksasa. Sekura Raksasa. Penulis Izah Anissa dan ilustrator Endah Pamulatsi. Penerbit Bestari. Lestari. Sekura itu apa? Itu adalah sebuah perayaan topeng raksasa di Lampung Barat. Oh. Oke, terus? Nah, Zahra banyak buat topeng. Banyak sekali topeng yang dijual, tapi tidak ada satupun topeng yang Zahra suka. Akhirnya dia membuat sendiri. Dia mengajak Junai dan Lamudin, teman-temannya itu, untuk
bersama membuat topeng mereka, dan akhirnya mereka pergi ke tempat pembuangan sampah sementara. Terus topengnya itu ada minyak goreng, penggorengan. Mereka cuci, bersihkan, terus dipasang tuh. Gorengan bekas. Terus Mereka ganti-ganti tuh ininya, apa namanya, sapu bekas buat kumisnya. Nah, terus tiba-tiba Junai dan Lamuddin main talinya, akhirnya topengnya rusak. Ya. Mereka perbaiki lagi deh. Lalu habis itu katanya topengnya itu besar sekali. Akhirnya mereka saling menggendong. Pas perayaan Sakura, semua orangnya itu sangat senang. Ternyata mereka bilang Sakura raksasa, Sakura raksasa. Oh, karena mereka saling menggendong jadinya tinggi gitu. Terus mereka kayak tak sengaja kena kain jemuran nenek, jadinya nggak kelihatan tubuh mereka. Dan yang terakhir, di mana adik? Penulisnya Francisca Emilia dan ilustratornya Vincentia Valenti Pascadian, penerbit Yayasan Literasi Anak Indonesia. Oke, tentang apa itu, Kak? Tentang adik Monan Bilung yang mengganggu pekerjaan ibunya. Akhirnya Monan membawanya ke rumah nenek. Lalu di perjalanan Monan melihat teman-temannya sedang membuat gelang rotan. Terus Monan Mereka itu tinggal di mana? di Kalimantan Timur atau Utara. Oh, gitu. Oke, terus? Nah, Monan gendong pakai sebuah tas dari rotan gitu. Nah, kayak tas terus ada itunya, jadi Bilungnya digendong. Nah kan Monannya duduk tuh sambil buat gelang rotan dan teman-temannya. Bilungnya merangkak keluar dari tasnya. Terus Bilungnya nggak tahu. Ternyata Bilungnya masuk ke dalam rumah temennya itu. Habis itu mereka berjalan dan sampai ke rumah nenek deh. Oh, mereka dalam perjalanan ke rumah nenek. Mau ngapain di rumah nenek? Biar nggak mengganggu ibunya, soalnya ibunya sedang membuat manik-manik gitu. Oh, gitu. Jadinya Bilungnya berantakin manik-maniknya, jadinya ya udah deh berantakan gitu. Jadi sementara main sama nenek dulu. Iya, makan ikan bakar sama lemang. Lemang itu kayak nasi terus dibakar gitu, atau beras. Berarti Monan itu kuat ya, bisa gendong adiknya ya. Iya. Apa yang menarik dari buku itu? Yang menarik Itu sesuatu yang baru ya untuk Kirana ya. Maksudnya kan Kirana nggak punya teman yang kayak Monan kan? enggak sama sekali. Ya, yang cara hidupnya sedikit berbeda dari Kirana, ya kan? Iya. Tapi banyak juga persamaannya kan? Sama-sama anak perempuan, sama-sama punya adik laki-laki, Iya. terus sama-sama suka masakan nenek. Iya. Oh ya, di belakang bukunya itu ada makanan-makanan gitu ya? Atau apa? Buah-buahan? Tentang di belakangnya ada tentang burung enggang, anjat yang tadi dipakai Monan untuk gendong Bilung, gelang rotan. Terus ada tentang anak babi hutan, rumah lamin. Jadi rumah temannya itu rumah lamin yang gede, jadi rumahnya 2 tingkat. Lemang, nah itu terbuat dari beras yang dibakar. Buah lay yang mirip durian, itu buah lay sama buah mata kucing. Kirana udah pernah belum makan buah lay? Belum pernah. Waktu itu pernah dimakan sama si Genji loh, Genji. buah lay. Buah lay itu baunya tidak seperti durian, tidak
semenusuk durian rasanya. Iya, Genji nggak suka durian tapi dia suka buah lain. Genji itu yang suka dijajan receh apa? Kenji. Apa? Terima kasih Kirana. Sama-sama. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Masih ada buku-buku lain yang belum dibahas ya. Buku-buku karya sastra unggulan Indonesia. Jangan lupa like dan pencet tombol subscribe warna merahnya ya, supaya aku tambah semangat buat videonya. Assalamualaikum, dadah. Nah, sekarang Ahmad Fuadi menulis cerita bergambar tentang anaknya namanya Salman, ya? Ya enggak? Iya, ini aja. Iya.